Wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung di channel saya, channel yang kita share tentang apa saja pastinya. Dan mungkin banyak yang dengar suara-suara tong leret karena di sini sudah mau maghrib ya, sekitar jam 5 dan sudah sore. Tapi hari ini saya baru sempat take video kali ini karena tadi di kantor tidak memungkinkan, jadi saya take di rumah ya. Dan untuk video kali ini kita akan ngobrolin tentang tips and trick gimana kalau teman-teman eh, mendapatkan bantuan BSPS gitu, bantuan rumah subsidi gitu. Jadi kita akan ulas tuntas, ulas habis-habisan di sini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk push button subscribe, dukung channel ini berkembang, dan jangan lupa juga untuk share kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat. Kalau misalnya punya pertanyaan, silahkan juga untuk tulis di kolom komentar ya. Selamat sore untuk teman kita Noobs 9 yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Nah, teman-teman, sekilas saya akan menyampaikan ini sebenarnya BSPS itu apa. Ini sudah saya catat nih untuk teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari pemerintah Republik Indonesia, program bantuan rumah layak huni itu banyak ya teman-teman, nggak hanya satu. Tapi kita akan fokus di satu aja. Ini namanya BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jadi ini merupakan bantuan dari pemerintah Republik Indonesia bagi masyarakat berpenghasilan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya. Nah, teman-teman, melalui program ini pemerintah Republik Indonesia ingin agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya sehingga lebih layak huni, kemudian lebih sehat gitu kan, meningkatkan jumlah rumah rumah layak huni yang ada di Indonesia. Nah, persyaratan-persyaratannya ini yang pertama warga negara Indonesia harus gitu. Kemudian yang kedua memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah yang sah. Kemudian yang ketiga tinggal di rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak, belum memiliki rumah gitu, teman-teman. Kemudian yang keempat, belum pernah mendapatkan BSPS ataupun bantuan sejenis. Kemudian yang kelima, ini kriterianya memiliki penghasilan maksimum sesuai dengan upah minimum provinsi. Kemudian yang keenam, bersedia melaksanakan dengan swadaya, berkelompok dan tanggung rentang untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Jadi ada 6 kualifikasi gitu ya. Nah, di tahun 2020 ini BSPS, bantuan subsidi perumahan swadaya ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan sebanyak 220.000 unit untuk rumah tidak layak huni dengan anggaran 4,69 triliun rupiah. Jadi sangat besar gitu ya teman-teman ya. Nah, program ini dilaksanakan di 33 provinsi di 579 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tahun ini banyak banget teman-teman yang uh, mendapatkan bantuan ini, BSPS ini. Mungkin tidak hanya BSPS, ada yang dari pemerintah provinsi ataupun dari pemerintah desa juga gitu teman-teman. Nah, untuk rincian bantuannya sendiri kan sebenarnya 17.500.000 rupiah dan 2,5 juta untuk pekerja, kemudian 15 juta untuk belanja material bangunan gitu ya. Nah, dengan nominal yang segitu, pasti muncul keraguan-raguan dalam. Oke, kita lanjut ya. Barusan waiting for connection gitu. Nah, muncul keraguan-raguan gitu. Apakah dengan dana segitu bisa gitu ya? Gimana caranya gitu? Sehingga banyak sekali penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan rumah tangga tersebut gitu. Nah, di sini kita akan mengulas bareng-bareng 20 tips and trick bagaimana caranya teman-teman bisa melewati ini dengan baik gitu.
Simak terus videonya karena kita akan langsung mulai ke tips yang pertama. Oke, jadi tips yang pertama teman-teman dimulai ketika ada petugas dari desa ataupun petugas dari DPU mungkin yang datang ke tempat teman-teman. Teman-teman jangan langsung panik, teman-teman jangan langsung apa underestimate gitu. Teman-teman terima dengan ya dengan pintu terbuka, apa yang mereka sampaikan dengerin baik-baik gitu kan. Kemudian apa yang mereka butuhkan juga disiapkan, dilayani gitu. Mereka ketika mau motret juga dilayani gitu, diperbolehkan gitu ya. Karena mungkin banyak yang I don't know, mungkin tersinggung atau mungkin malu gitu sehingga bertingkah kurang menyenangkan gitu kan. Jadi ketika ada petugas yang datang silahkan bisa diterima dengan baik, dengarkan apa yang mereka ingin sampaikan ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman dalam hati juga bersyukur gitu, maksudnya oh berarti mereka sudah diringankan langkahnya sampai di rumah teman-teman gitu. Jadi dari banyaknya rumah ternyata mereka menuju ke rumah teman-teman, itu menjadi bagian dari rezeki teman-teman itu, jadi dibuat bersyukur aja. Kemudian tips yang kedua di sini saya mencatat teman-teman. Nah, setelah petugasnya pergi, teman-teman bisa mendiskusikan ini dengan anggota keluarga teman-teman gitu. Jadi bisa dengan apa istri, bisa dengan anak, bisa dengan keluarga besar yang lain gitu, bisa dengan orang tua gitu kan. Bahwa tadi ada petugas ke sini, dikabarkan mau mendapatkan bantuan gitu, bantuan perumahan gitu, bantuan berupa material bangunan gitu. Itu silahkan bisa didiskusikan baik-baik, jangan serta-merta bilang yes ataupun bilang tidak di awal gitu. Jadi didiskusikan baik-baik dulu, baiknya bagaimana gitu kan dengan seluruh anggota keluarga, karena ke belakang itu akan melibatkan seluruh anggota keluarga, dan seluruh anggota keluarga tersebut juga pastinya pengen ada keterlibatan mereka sehingga mempunyai rasa handar beni yang tinggi gitu. Jadi benar-benar harus dilibatkan semuanya gitu kan. Nominalnya kan yang kita bahas ini kan BSPS gitu. BSPS itu 17,5 juta rupiah gitu. Jadi dengan nominal segitu bagaimana nih kita mau lanjut atau bagaimana gitu. Kalau lanjut ya berarti ayo digarap bareng-bareng gitu kan. Nah, kemudian dalam pembahasan itu ketika seluruh anggota keluarga juga say yes, nah itu juga dilibatkan juga eh, gambar denah bangunannya, kemudian bagaimana kebutuhan ruangannya atau mungkin ada tabungan berapa gitu. Jadi bisa benar-benar diflorkan dengan diskusi dengan keluarga ini gitu, dan libatkan seluruh anggota keluarga gitu, karena nanti mereka yang akan ke belakang akan menggunakan rumah tersebut secara bareng-bareng, dan ya libatkan secara psikologi eh, keterlibatan mereka dalam proses pembangunan rumah tersebut gitu ya. Itu tips yang kedua. Kemudian kita tips yang ketiga sekarang. Tips yang ketiga, di sini teman-teman mungkin ada yang punya pemikiran belum punya tombok gitu atau belum punya uang untuk nambahin proses pembangunan dari rumah tersebut. Well, itu bisa pikiran itu bisa disingkirkan dulu, bisa dikesampingkan dulu teman-teman sebenarnya, karena memang teman-teman jangan fokus ke berapa nominal yang akan dibuat nombok gitu. Tapi lebih ke ini, teman-teman dapat rezeki nih 15 juta gitu. Paham ya? Jadi teman-teman jangan pusing yang belum datang, yang belum kesampaian, tapi teman-teman syukuri apa yang sudah datang, apa yang sudah ada gitu. Kalau teman-teman pusing dengan apa yang belum dipunya, well, membangun rumah itu kan sesuatu yang sangat-sangat em, apa butuh, mungkin mungkin dengan 100 juta, 200 juga tidak akan cukup gitu ya kalau misalnya berbicara kekurangan gitu. Jadi teman-teman fokus ke apa yang sudah dipunya, teman-teman punya tabungan berapa, baru itu diwujudkan dalam bentuk denah gitu sesuai dengan anggaran yang dimiliki gitu. Karena kan bantuan
apa sih namanya tadi? Saya nggak hafal. Jadi ini BSPS itu singkatannya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya gitu. Jadi benar-benar ini merupakan stimulan gitu biar nantinya bisa perlahan-lahan terwujud rumah yang layak huni tersebut gitu. Jadi tidak yang sakdek saknyek jadi gitu kan, istilah Jawanya kan seperti itu, sakdek saknyek gitu kan. Em, jadi jangan terfokus ke berapa banyak yang akan dibuat tombok gitu. Tapi lebih fokusnya ke oke, sudah ada anggaran segini dan juga tabungan segini gitu ya. Itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini diskusikan dengan anggota keluarga baik-baik banget bagaimana bentuknya gitu. Karena bangunan yang akan dibangun ini kan adalah bangunan permanen yang tidak bisa sembarangan atau sewaktu-waktu dibongkar gitu. Jadi benar-benar gambarnya, bentuknya itu harus dilibatkan seluruh anggota keluarga, tentu saja memperhatikan dengan em, standar-standar baku di dunia teknik sipil gitu. Karena di situ juga ada pengawasnya juga gitu ya. Jadi tinggi dindingnya berapa, ventilasinya bagaimana, bentuk atapnya bagaimana, jumlah kamarnya bagaimana, ventilasinya, apa jendelanya itu benar-benar memperhatikan standar baku dari eh, teknik gitu. Dalam hal ini teknik bangunan tentunya gitu ya. Kemudian kita yang kelima, ikuti semua arahan dengan baik. Jadi dalam prosesnya nanti teman-teman juga pasti akan terlibat dengan berbagai macam rapat-rapat di tingkat desa gitu. Ada rapat pengarahan, rapat mungkin pengumpulan berkas administrasi. Nah, itu semuanya diikuti dengan baik, dengarkan pengarahannya. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus dicatat, ya udah dicatat. Dan ketika sampai rumah juga disampaikan ke anggota keluarga yang lain ataupun sharing sesama penerima BSPS yang lain juga gitu. Kemudian yang keenam, nah itu kan nanti ada proses juga pencatatan kebutuhan material gitu ya. Jadi teman-teman nanti 15 juta rupiah itu nanti akan digunakan untuk belanja apa saja gitu. Mungkin teman-teman yang belum pernah terjun di dunia teknik, di dunia konstruksi akan bingung gitu ngecak ke duit di molas juta ke piye gitu kan. Nah, teman-teman kalau misalnya belum ada pengalaman di situ jangan memaksakan diri karena daripada nanti jatuhnya salah, daripada jatuhnya keliru. Oh, ternyata kebanyakan semennya, oh ternyata kebanyakan batanya, oh ternyata kebanyakan apa pasirnya gitu. Jadi teman-teman 15 juta itu digunakan sepintar mungkin gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melibatkan tukang yang memang sudah sangat berpengalaman untuk ngebangun rumah subsidi ini, share em, apa yang ada di pikiran teman-teman ke mereka gitu. Jadi libatkan pekerja yang memang sudah berpengalaman di bidang konstruksi untuk ngebantu teman-teman gitu. Kemudian ya apa sampaikan gitu. Ini gambarnya nanti seperti ini, Pak gitu. Kira-kira bagaimana kebutuhan materialnya gitu. Nah, mereka biasanya yang akan mencatatkan atau teman-teman juga bisa meminta tolong pendamping untuk melakukan pencatatannya gitu kan. Kebutuhannya seperti apa untuk membelanjakan yang 15 juta rupiah ini dan satu lembar itu difotokopi ataupun difoto di handphone saja untuk nanti disimpan untuk dilakukan pencocokan di akhir gitu. Karena kan yang dicatat ini 15 juta ini kan akan apa datang materialnya gitu ya, datang terus gitu kan. Nah, itu nota-notanya dikumpulin, dilakukan pencocokan gitu. Jangan sampai ada yang belum dikirim juga gitu. Kemudian kita langsung yang ketujuh. Yang ketujuh ini terkait dengan pemilihan pekerja. Ini teman-teman, tips dari saya adalah memilih pekerja yang memang sudah sangat berkepengalaman untuk membangun rumah subsidi ini. Jadi mereka sudah paham bagaimana anggarannya gitu kan. Dan pasti mereka juga sangat paham apa pemilik rumah juga pasti punya dana untuk menambah gitu. Pasti ada anggaran untuk nambah gitu. Intinya mereka seneng kalau misalnya apa semakin bertambah harinya karena pemasukannya juga akan semakin tinggi juga gitu. Nah, ketika pemilihan tukang ini juga teman-teman mengkomunikasikan juga gitu kebutuhan tukangnya itu berapa banyak gitu.
mungkin bisa satu, bisa dua, bisa tiga gitu. Karena kan ini akan mempengaruhi bagaimana eh, ke proses pembangunan itu nantinya gitu. Teman-teman, oh ini sebenarnya udah masuk tips yang ke-8 ya. Jadi diskusikan baik-baik jumlah tukangnya ini nanti akan berapa yang dibutuhkan. Jadi pekerjanya ini akan mencari pekerja yang lain juga untuk terlibat dalam proses pembangunan rumah teman-teman gitu. Bisa jadi kalau misalnya dikerjakan empat orang 1 bulan selesai gitu. Tapi kalau cuma dikerjakan 1 orang 4 bulan selesai. Teman-teman milih yang mana gitu? Karena secara biaya memperkerjakan 1 orang dan juga 4 orang itu akan sama yang dikeluarkan untuk pekerja sesuai dengan besar kecilnya rumah yang teman-teman bangun gitu. Kemudian kita masuk yang ke-9 ini teman-teman. Oke, ini sudah ya yang barusan ya. Yang ke-9 ini diskusikan baik-baik dengan pekerja antara hak dan kewajiban teman-teman sebagai pemberi kerja dan juga pekerjanya gitu. Misalnya jam masuknya mulai jam berapa, jam selesainya, jam istirahatnya, sehari berapa yang teman-teman mampu bayarkan dan mereka juga legowo dengan itu gitu kan. Termasuk juga dengan kewajiban teman-teman sebagai tuan rumah gitu terkait dengan kebutuhan logistik gitu. Mungkin teman-teman menyediakannya itu makan siang saja atau mungkin makannya 3 kali atau mungkin ada snack. Nah itu harus teman-teman teman-teman benar-benar detailkan di awal dengan para pekerja biar terjadi sesuatu yang enak gitu karena akadnya sudah jelas di awal gitu kan. Nah kemudian teman-teman jika biaya tambahan teman-teman tidak banyak, ini teman-teman bisa fokus, ini yang ke-10 ya, tips yang ke-10. Jika biaya tambahan teman-teman tidak banyak, ini teman-teman bisa fokus untuk menggarap bagaimana keliling depan, pinggir, depan, belakang, kanan kiri dari rumah teman-teman gitu. Jadi fokus untuk menggarap di situ dulu, dijadiin jadi dulu. Jadi jendelanya juga harus ada kacanya, pintunya juga harus terpasang, lantai bawahnya juga harus terpasang gitu kan. Jadi teman-teman fokus di situ dulu. Sementara untuk kebutuhan antar ruangan itu bisa sambil jalan nantinya gitu. Misalnya contohnya nih daun pintu kamar itu kan sesuatu yang bisa teman-teman susulin 3 atau 4 bulan kemudian gitu. Itu alokasi dananya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain dulu gitu. Tapi kalau untuk kayak gawangan pintu gitu bisa itu sesuatu yang harus karena melekat ke dinding gitu kan. Jadi itu sesuatu yang harus dikerjakan di awal. Tapi daun pintunya belakangan. Contohnya seperti itu. Itu tips yang ke-10. Nah, kemudian tips yang ke-11 ini teman-teman dalam proses pengerjaannya teman-teman jangan lupa untuk mengawasi bagaimana pekerjaan dari para pekerja. Karena di sini teman-teman sebagai pembeli kerja, teman-teman berhak untuk melakukan pengawasan, melakukan komplain kalau misalnya ada yang tidak benar, melakukan pengarahan pastinya ya. Jadi kalau misalnya ada yang keliru ya jangan didiemin aja gitu. Karena teman-teman sendiri nanti akan menyesal. Teman-teman harus berani untuk berkomunikasi dengan para pekerja ini kalau ada sesuatu yang kira-kira kurang tepat gitu. Misalnya, oh masang ininya miring atau harusnya kayak gini gitu. Nah itu teman-teman harus berani berkomunikasi. Kemudian teman-teman harus menetapkan target berapa hari proses pembangunannya itu selesai. Karena di sini teman-teman semakin banyak hari juga akan semakin tambah biayanya gitu. Sementara teman-teman juga pasti punya pekerjaan lain yang harus digarap atau mungkin akan beralih ke proyek-proyek yang lain yang harus juga dikerjakan dan dipikirkan gitu. Nah, kemudian yang ke-13 teman-teman, teman-teman harus mencatat bagaimana teman-teman pekerja ini masuk. Jadi jadwal masuknya itu dicatat, ada catatan mandiri, dan kalau perlu ada dikuatkan juga dengan paraf para pekerja ini masuk setiap harinya. Kenapa? Karena nanti ketika di akhir apa pembagian honor, nah ini
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman ada catatan yang dilakukan hari demi hari, yang masuk berapa hari ini berapa orang gitu. Nah, itu harus ada catatan yang dipegang oleh teman-teman gitu. Kemudian yang ke-14 nih teman-teman. Oke, ketika pembagian honor nanti di akhir ya, karena kan teman-teman juga udah detail nih melakukan pencatatan sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal gitu. Misalnya sehari 100.000, dia masuk 20 hari berarti 2 juta gitu kan. Nah, teman-teman ketika pembagian honor, ini tips yang ke-14, teman-teman bisa memberikan bonus untuk para pekerjanya gitu. Ini sebagai bagian dari, kalau kata orang Jawa, bungahke gitu ya, bungahke hati mereka gitu. Eh, apa kan udah ketemu tuh mereka dapat berapa gitu kan dalam proyek itu gitu kan, tapi teman-teman dengan mengasih bonus, otomatis teman-teman akan membahagiakan hati mereka, dan ya mereka pasti akan berterima kasih gitu. Bonusnya bisa 100.000 atau 200.000 gitu, bergantung dari kemampuan teman-teman. Ini tips aja sih, bisa dilakukan atau bisa juga nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu, tapi akan lebih enak, akan lebih membahagiakan pekerja kalau dilakukan. Nah, kemudian yang ke-15, jangan lupa untuk foto setiap detail proses pembangunan gitu, dari mulai eh, rumah belum dibongkar mungkin gitu kan, dari mulai pondasi, dari mulai bangun, dari mulai anyam segala macam itu dipotret untuk dijadikan pelaporan kepada petugas yang mendampingi gitu, mendampingi di proyek teman-teman gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-16 ini, eh, cocokkan setiap material yang datang itu dengan catatan yang sudah teman-teman pegang, yang sudah teman-teman potret tadi di handphone gitu. Jadi teman-teman kemarin pesen ini berapa, dicocokkan terus gitu, nota-notanya dipegang terus gitu. Dan kalau misalnya ada yang belum datang, ya teman-teman jangan takut untuk komplain ke toko bangunannya gitu. Oh, ini yang belum datang, ininya belum datang gitu. Jadi teman-teman melakukan pencocokan terus dengan material-material yang datang. Dan juga teman-teman nanti kan ada kartu kendali juga ya, kartu pengawas gitu. Nah, teman-teman bisa mencocokkan setiap proses pembangunannya itu dengan kartu pengawas tersebut, nanti bisa dicentang gitu. Jadi kartu pengawasnya jangan sampai hilang gitu. Misalnya dalam proses menganyam eh, apa menganyam besinya itu harus seperti apa, itu ada panduannya gitu. Nanti dari tiang ke dindingnya itu harus seperti apa, itu ada panduannya juga gitu. Jadi ada kartu kendali gitu. Itu tips yang ke-16. Nah, teman-teman, ini tips yang ke-17, mungkin ada teman-teman yang rumahnya itu dibongkar untuk dibangun ya, dibangun dengan permanen yang proyek BSPS ini gitu. Kemudian ketika proses pembongkaran ini, teman-teman harus mengkomunikasikan dengan para pekerja terhadap material-material yang akan digunakan, agar mereka hati-hati gitu. Jadi jangan sampai pas pembongkaran ini dengan sembrono merusak segala yang ada gitu. Misalnya genteng itu kan bisa dipakai gitu kan. Itu proses pembongkarannya bisa di request untuk hati-hati banget gitu. Kemudian kayu reng, kayu usuk itu juga bisa dipakai gitu. Jadi Bapak bisa di request juga hati-hati gitu. Kayu-kayu yang masih bagus itu bisa dipakai. Jadi bisa dengan hati-hati melakukan pembongkaran, itu bisa di request ke teman-teman pekerjanya. Itu tips yang ke-17. Nah, tips yang ke-18 ini dalam penyusunan tadi ya, dalam penyusunan kebutuhan material bangunan, teman-teman fokus dulu ke bagian depan, belakang, kanan, kiri, pokoknya sekeliling itu benar-benar rapat dulu gitu. Dibuat fokusnya di situ gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan material di dalam ruangan nantinya itu bisa nanti di belakangan gitu ya. Tadi sudah saya contohkan, misalnya daun pintu untuk uh, antar ruangan atau antar kamar itu bisa belakangan gitu. Misalnya lagi kayak kayak gagang pintu, nah itu bisa belakangan. Itu teman-teman fokus ke bagian depan, kanan, kiri, lantai, karena lantai juga harus diplester semen, kemudian sama atapnya gitu. Jadi misalnya teman-teman menargetkan 20 hari kerja, ketika dipotret juga sudah jadi gitu, nggak ada revisi-revisi lagi, nggak ada yang harus dibenahi lagi gitu. Karena banyak juga di lapangan itu, menurut tuan rumahnya udah selesai karena uang juga udah habis, juga udah mau kerja yang lain gitu, tapi ternyata belum sesuai gitu. Jadi sama petugasnya, sama pendampingnya masih di
wajibkan untuk dibenerin gitu kan, itu kan nanti ada biaya yang tak terduga lagi gitu kan teman-teman. Itu tips yang ke-18. Kemudian tips yang ke-19, jangan lupa untuk eh, proses pembangunan tersebut teman-teman juga melakukan pemantauan gitu, apakah sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Karena kebutuhan ruangan itu kan dia juga ada ventilasi, ada cahaya sinar yang masuk gitu. Jadi itu teman-teman bisa pantau, karena yang akan teman-teman tempati itu adalah bangunan permanen yang diharapkan itu bisa bertahan 30-40 tahun maybe gitu kan. Jadi benar-benar harus diawasi oleh teman-teman. Nah, yang berikutnya yang ke-20 ini. Ini dalam pemilihan material ini teman-teman disesuaikan dengan anggaran yang teman-teman miliki gitu. Jadi jangan eh, apa maksudnya teman-teman misalnya cukup untuk beli kayu jati, ya udah monggo beli kayu jati ya. Tapi kalau misalnya tidak cukup, bisa memilih material lain yang lebih terjangkau. Nah, itu tadi teman-teman 20 tips kalau misalnya teman-teman mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah Republik Indonesia pastinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.